Di sisi lain, Pak Jokowi ini juga sudah mengunci posisi Pak Prabowo dengan menempatkan anaknya, yakni Gibran, di kursi wakil presiden. Pak Prabowo dalam posisi terkunci. Sepertinya, masa pesta dan kegembiraan ajang Pilpres bakal segera berakhir. Khususnya buat Caimin, buat Gus Muhaimin Iskandar. Tampaknya nih, awan akan berubah mendung dan kemudian kemungkinan menjadi badai dahsyat bagi Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa tersebut. Kabarnya nih, partai yang dipimpinnya kini sudah berada dalam bidikan. Partai PKB sudah berada dalam terkaman. Isu yang santer beredar nih, PKB akan segera diambil alih oleh kubu pendukung Presiden Jokowi. Konon, PKB bakal diambil alih oleh jajaran pemimpin pengurus besar Nahdlatul Ulama. Pengambil alihan PKB ini santer terkait dengan rencana besar Pak Jokowi untuk membangun koalisi permanen, seperti Barisan Nasional di Malaysia. Setelah Partai Golkar dan PAN masuk ke kantongnya, giliran partainya warga Nahdliyin itu yang konon bakal dimasukkan juga ke dalam portofolio. Dengan menggabungkan tiga partai ini, kekuatan Pak Jokowi di parlemen mendatang akan menjadi sekitar 33%. Dia akan menguasai sepertiga dari parlemen, sepertiga dari DPR RI. Makanya proyek pengambil alihan PKB ini menjadi sangat krusial. PKB sendiri diprediksi bisa menyumbang hingga 11% suara di parlemen mendatang. Kalau Pak Prabowo mau bertahan dari tekanan koalisi permanen ini, maka dia harus bisa menggabungkan 5 partai, yakni Gerindra, Partai Demokrat, Partai Nasdem, PDI Perjuangan, dan juga Partai Keadilan Sejahtera. Semuanya harus menjadi satu kesatuan yang kuat. Sudah pasti ini sebuah tantangan yang nyaris mustahil bisa diwujudkan oleh Pak Prabowo dan Partai Gerindra. Di sisi lain, Pak Jokowi ini juga sudah mengunci posisi Pak Prabowo dengan menempatkan anaknya, yakni Gibran, di kursi wakil presiden. Pak Prabowo dalam posisi terkunci. Kondisi sekarang ini jadi benar-benar rumit buat Pak Prabowo. Nah, buat mewujudkan kekuatan menguasai sepertiga dari parlemen itu, Pak Jokowi perlu segera mengakuisisi PKB melalui proksi-proksinya. Dan kabarnya nih, ini kabar yang mulai santer terdengar ya. Caimin memang akan segera disingkirkan menggunakan kasus hukum yang selama ini menyanderanya di KPK. Bisa jadi loh ya. Caimin akan dijebloskan ke penjara untuk kasus hukum yang terjadi belasan tahun silam. Nah, gimana? Sadis kan? Sangat amat sadis kan cara main dan intrik politik di tingkat paling atas ini? Ya, teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Memang kalau kita lihat bagaimana alur politik Presiden Jokowi di pemilu tahun 2024 ini, di situ kita disadarkan bagaimana Pak Jokowi mempertahankan kekuasaannya untuk negara ini. Ya, di mana salah satu strateginya yaitu dengan melibatkan orang-orang terdekatnya, orang-orang yang bisa dia andalkan nanti ketika dia tidak lagi berkuasa di negeri ini atau lengser sebagai presiden. Nah, teman-teman, salah satu strategis utama Presiden Joko Widodo yaitu yang pertama dengan menempatkan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres dari Prabowo Subianto. Dan Prabowo Subianto terpaksa juga mengambil Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapresnya karena ketika dia melawan Pak Jokowi, maka dia sudah buktikan pasti akan kalah. Ya, sudah 2 kali dia melawan Presiden Jokowi dan dia tetap kalah untuk hal itu. Untuk itu dia juga memiliki strategis untuk merangkul anak dari Presiden Jokowi ini sehingga para pendukung Jokowi bisa memilih Gibran, dan itu terbukti dan itu menjadi nyata. Nah, teman-teman, ya, strategis utama Presiden Jokowi ini yang kedua adalah dengan Kaisang Pangarep selaku Ketua Umum ya Partai Solidaritas Indonesia. Ya, dia
berikan ya Kaisang sebagai ketua umum, dan tentu ada keterlibatan Pak Jokowi di dalam hal itu. Nah, ada hal yang seperti kita dengarkan dari cuplikan video tadi, bahwa dengan PKB, apakah Pak Jokowi juga, Presiden Jokowi mengambil alih ya partai PKB ini yang diketuai oleh Muhaimin Iskandar, cawapres dari Anies Baswedan. Nah, kita lihat teman-teman berita ini. Andai Prabowo menang, ya PKB pilih oposisi atau gabung pemerintah. Nah, kita lihat Partai Kebangkitan Bangsa PKB buka suara soal sikap partai itu setelah Prabowo Subianto yang merupakan rival dari Ketua Umum Ketum PKB Muhaimin Iskandar dalam pemilihan Presiden Pilpres unggul di Quick Count dan Real Count, sementara Komisi Pemilihan Umum KPU terkait hasil pemilihan Presiden Pilpres. Ketua fraksi PKB DPR RI Cucun Ahmad Samsurizal menyatakan bahwa partainya belum memiliki sikap akankah ikut dalam gerbong pemerintah Prabowo atau menjadi oposisi. Dirinya mengaku PKB masih akan menunggu hasil resmi pemilu 2024. Nah, ini yang dikatakan oleh ketua fraksi ini, mengatakan bahwa ya masih belum menentukan sikap. Ya, bisa saja ya bergabung di pemerintah Presiden Prabowo nantinya, dan juga bisa menjadi oposisi ya. Nah, teman-teman, kita lanjut. Tadi yang saya sampaikan, kita lihat dulu hasil pemilu ini. Kalau terkait rekam jejak bagaimana selama ini ada di pemerintahan, itu akan ditentukan bukan oleh sendiri-sendiri, tapi melalui rapat yang resmi struktur di PKB termasuk di Timnas Amin. Ada pembicaraan, kata Cucun di kantor DPP PKB Jalan Raden Saleh, Jakarta Pusat, Minggu 18 Februari 2024. Nah, mengutip detik.com, Cucun menambahkan hingga saat ini belum ada ketetapan dari partai terkait posisi PKB ke depan. Ia juga menyebut komunikasi dengan kubu lain juga belum juga dijalankan. Belum ada sampai sekarang komunikasi. Peta semacam itu tidak akan berbanding lurus dengan langkah-langkah, karena setiap partai punya integritinya ya, setiap partai punya sikap yang pasti akan diambil, dan itu pasti ibunya. Lebih lanjut, Cucun juga menyambut baik rencana calon wakil presiden dari Prabowo, Gibran Rakabuming Raka, untuk sowan ke kubu 01 dan 03, namun belum ada kepastian kapan rencana itu akan dilakukan. Nah, teman-teman, ternyata ada rencana Gibran Rakabuming Raka untuk sowan ke kubu 01 dan 03. Tentu tujuan Gibran Rakabuming Raka merangkul kembali ya, supaya rencana-rencana pemerintah ke depan, rencana mereka bisa terrealisasi. Dan kita tidak tahu bagaimana respon dari kubu 01 dan 03 ini tentang sowan atau kunjungan Gibran ke mereka. Nah, kalau kita misalkan upaya-upaya semacam untuk melakukan bagaimana komunikasi politik itu, para elit politik ya sah-sah saja dilakukan. Ya, kita apresiasi, dan itu sebagai suatu wujud bagaimana membangun negara ini seperti dilakukan oleh elit-elit politik. Sudah terbiasa di Jakarta ini kan bagaimana membangun komunikasi, ucapnya. Terkait sikapnya ini belum ada sampai sekarang, tidak ada mengenai bagaimana kita akan berkoalisi atau misalkan beroposisi. Tadi dilihat 5 partai besar itu, dilihat ada oposisi itu. Sampai sekarang kita tidak ada pembicaraan terkait itu, infonya. Nah, teman-teman, memang kalau kita lihat bagaimana dengan strategis ya politik Presiden Jokowi, ya memang kita akui di dalam langkah politiknya ya terstruktur, sistematis, dan itu sangat-sangat mematikan ya, seperti pernah disampaikan oleh Denny Siregar ketika pada saat itu Denny Siregar masih mendukung Presiden Joko Widodo, mengatakan bahwa langkah dari catur Presiden Jokowi itu ya tidak bisa diikuti oleh seseorang ya, itu akan mematikan. Setiap langkah catur Jokowi itu pasti akan mematikan dan pasti terkena sasaran, dan itu akan berhasil. Nah, teman-teman, memang ya kalau kita lihat
beberapa waktu ini terakhir ini, terutama di Pilpres tahun 2024 ini, rencana Presiden Joko Widodo untuk mengusung cawapres Prabowo Subianto sebagai anaknya sendiri, yaitu Gibran Raka Buming Raka, itu seakan-akan sudah terstruktur ya, dari mulai keluar dari partai PDI Perjuangan ya, menjadi problem di dalam Mahkamah Konstitusi, diloloskan oleh Mahkamah Konstitusi, dan itu tidak bisa digugat lagi, bahkan mencapai menjadi cawapres dari Prabowo Subianto, sehingga itu tidak akan terjadi karena kebetulan, pasti sudah direncanakan terlebih dahulu. Nah, itulah langkah politik Presiden Joko Widodo. Nah, berikan komentar Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.